Shalom, selamat pagi. Kan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua dalam kondisi baik dan sehat karena berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama boleh merenungkan sebagian dari kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu, karena Engkau memelihara hidup kami. Saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti ya Bapa, setiap kehendak Engkau bagi hidup kami, supaya kami tidak salah melangkah. Tapi oleh tuntunan dari Engkau, kekuatan dari Engkau, penyertaan Engkau, kami boleh melakukan ya Tuhan setiap perjalanan hidup kami saat ini. Bimbinglah kami Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Tema yang saya berikan yaitu iman yang tangguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tema ini bukan tema suatu kebetulan ya. Beberapa waktu yang lalu saya merenungkan firman Tuhan yaitu mengenai hidup dengan tangguh gitu ya. Ada satu vlog gitu ya,
dan saya tertarik sekali dengan kata-kata tangguh. Saya tidak tahu dan tidak menyadari suatu waktu saya ke apotek dan di situ rupanya ada suatu slogan ya, yaitu mengenai HUT Indonesia ya, HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dikatakan Indonesia tangguh, Indonesia semangat dan mampu. Saya sempat ya berpikir, oh ternyata kok sama gitu ya. Hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, yaitu iman yang tangguh. Kita boleh belajar ya, apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pada waktu itu Rasul Paulus dalam penjara. Bagaimana dia memberikan suatu kesaksian. Dia katakan bahwa segala perkara di dalam kehidupannya, baik yang suatu perkara yang kecil maupun perkara yang besar, dia katakan dia dapat menanggungnya. Yaitu dikatakan dia menanggungnya karena Paulus di dalam dia. Suatu kesaksian bagaimana dia ditolong oleh Tuhan karena kekuatan hanya dari Dia, yang dikatakan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Disinilah kita boleh belajar bagaimana Rasul Paulus dengan segala kondisinya, ya, dengan masalah hidupnya, masalah kesulitan, penderitaan, dia hidup dengan dianiaya, dan dia katakan justru hidupnya banyak di penjara, dan maut senantiasa ada dalam hidupnya. Namun dia tetap hidupnya yaitu tetap tangguh. Kehidupan yang tangguh inilah kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus bisa tangguh dalam hidupnya, dan bagaimana kekuatan Kristus ada pada hidupnya. Begitu juga kehidupan kita pada saat ini ya, dengan situasi dan kondisi kehidupan yang serba sulit ini ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Bila kita mengandalkan kekuatan kita, mustahil kita mampu melakukan ini semuanya. Justru yang kita hadapi adalah ketakutan. Kehidupan yang penuh hanya menyerah dan putus asa tanpa pengharapan. Tapi yang diinginkan Allah bagi kehidupan kita, supaya dengan masa-masa saat ini, biarlah iman kita semakin tangguh di dalam Kristus. Ada satu kata-kata yang saya ambil, yaitu kata-kata tangguh ini dari vlog itu. Saya mendapatkan satu kata-kata, arti tangguh, yaitu suatu kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang, yaitu suatu kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang dan mengubah tekanan menjadi kemenangan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sungguh indah sekali ya kata-kata tangguh ini ya. Bagaimana Rasul Paulus sendiri bisa tangguh menghadapi situasi yang ada. Begitu juga apa yang kita harapkan pada saat ini, biarlah kita punya iman yang tangguh. Apa yang dikatakan kata tangguh ini, biarlah kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, dan kita mampu dan dimampukan oleh Kristus dapat mengubah dari sebuah tekanan, sebuah permasalahan, menjadikan suatu kemenangan bagi kehidupan kita semuanya. Sekalipun keadaan tidak baik,
kacau balau, ya, sakit penyakit yang mencekam dalam kehidupan kita, dan kita bisa beradaptasi dengan kondisi dan keadaan, dan justru kita bisa mengatasi masalah ini karena kekuatan kita hanya di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana hidup dengan iman yang tangguh. Ciri iman yang tangguh yang pertama yaitu kuat. Ciri iman yang tangguh yaitu tangguh berarti mempunyai kekuatan, tetap tegak, tidak digoyahkan, tidak bisa diombang-ambingkan, dan tetap kuat. Walaupun banyak sekali goncangan, ya, walaupun banyak mungkin tekanan-tekanan masalah kehidupan yang membuat kita sendiri seakan-akan terjepit dan tidak bisa apa-apa, namun orang yang punya iman yang tangguh, dia akan kuat dan tidak menyerah. Ini yang diinginkan. Saudara, bagaimana kuncinya seperti ini? Bagaimana membuat seseorang bisa tangguh? Apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan, dia memberikan suatu ilustrasi, yaitu seperti rumah yang dibangun oleh dasar yang kuat. Bukan dibangun oleh pasir, tapi dibangun oleh batu dasar yang benar-benar kuat dan kokoh. Dan Tuhan sendiri juga menjelaskan, memberikan ilustrasi bagaimana seperti pohon, ya, yang besar, namun sisi lain dia mempunyai akar yang mendalam dan berdasar di situ. Saudara, kalau kita boleh mendapati di sini, kuncinya bagaimana kehidupan kita senantiasa berdasar, berakar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Itulah kekuatannya. Seperti Rasul Paulus sendiri mengatakan, hanya dari Dialah kekuatannya. Begitu juga pada saat ini. Kekuatan kita ini lemah, manusia-manusia yang berdosa, ya. Manusia-manusia yang rentan, ya. Gampang goyah, gampang terombang-ambing, membutuhkan yaitu kekuatan. Kekuatan dari mana? Yaitu kekuatan dari Kristus. Melalui apa? Yaitu kehidupan kita senantiasa berdasar, mempunyai pondasi yang kuat dan kokoh, yaitu di dalam Kristus, dan berakar semakin hari semakin dalam di dalam Kristus, yaitu apa? Menikmati berkat-berkat dari Allah Bapa kita, yaitu mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan kita mengecap begitu luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membacanya, merenungkan berulang kali, dan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman itu hidup dalam kehidupan kita. Itulah suatu kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Makanya pada waktu suatu masalah tekanan yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Dari situ kita boleh berdasar karena firman Tuhan, karena janji-janji Allah, ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengerti begitu luar biasa kasih Allah bagi hidup kita. Kita dikuatkan apapun yang terjadi, tekanan apapun yang terjadi, kita pasti kuat. Seperti pohon yang diombang-ambingkan walaupun badai, sebesar apa badai pun, kita tetap kuat. Walaupun rumah apapun juga, ya, kalau pondasinya kuat, ya, tidak akan roboh. Karena kekuatan kita sudah berdasar. Ini yang penting, yaitu senantiasa berdasar di dalam Kristus. Kalau sudah berdasar gitu, ya, kita akan kokoh dan kuat dan tidak diombang-ambingkan. Yang kedua, yaitu iman yang tangguh, yaitu cirinya apa? Yaitu mempunyai keberanian. Mempunyai keberanian. Apa dikatakan dalam firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan.
kasih, dan keberanian. Ada 3 hal di sini apa yang dikatakan firman Tuhan. Roh yang membangkitkan, roh yang memberikan kekuatan kita, roh yang membangkitkan yaitu kasih, roh yang membangkitkan di dalam kehidupan kita yaitu keberanian. Bukan roh yang membuat kita sendiri kecil, membuat roh kita sendiri menjadikan roh yang putus asa tanpa pengharapan. Namun di dalam Kristus kita mendapatkan keberanian, yaitu keberani dari tantangan itu, menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada pada saat ini. Mempunyai semangat yang dilahirkan oleh pikiran dan hati kita yang positif. Dengan hati dan pikiran yang positif inilah pikiran kita sendiri dijernihkan. Dengan hal ini kita bisa optimis karena kita punya iman yang tangguh. Dengan demikian kita bisa berani menghadapi apa yang dinamakan tantangan. Dan kita mungkin takut atau khawatir, lumrah manusia itu. Jadi saya katakan manusia itu rentan, gampang takut, khawatir gitu ya. Sebenarnya kekhawatiran itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi orang yang di dalam Kristus hadapi tantangan itu. Saya dikatakan dalam firman Tuhan itu kekuatan. Tuhan membangkitkan apa yang dinamakan kekuatan. Dan firman itu memberikan kekuatan bagi kehidupan kita, memberikan keberanian bagi kita. Dan kekhawatiran itu tidak terus-menerus kita khawatir, tidak dihantui dengan ketakutan. Karena apa? Kekuatan kita, sandaran kita hanya di dalam Yesus Kristus. Karena disitulah kita akan mendapatkan keberanian. Karena kenapa mereka berani? Kenapa kita bisa berani? Karena kita mempunyai pegangan yang kuat berdasar dalam Kristus. Karena kita punya optimis, punya keberanian yang penuh bagi hidup kita. Jangan takut. Apabila kita lemah, kekuatan kita pasti lemah. Kalau pikiran hati kita lemah, justru penyakit akan datang bagi hidup kita. Tergantung bagi kita bagaimana roh yang ada dalam kehidupan kita. Apakah roh kita tetap teguh, tetap tangguh, tetap kuat di dalam Kristus. Marilah kita bersama-sama senantiasa hidup dengan optimis bahwa Tuhan tetap menyertai bagi hidup kita. Dan kita adalah orang-orang yang paling berharga. Tuhan katakan, tidak sekalipun aku akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Tuhan membuka tangannya, menyiapkan bagi kita. Siapakah yang membutuhkan pertolongan bagi dia? Dia senantiasa membuka dirinya untuk menolong bagi hidup kita. Yang ketiga, yaitu peluang. Saudara yang terkasih yang dalam Kristus, apa hubungannya iman yang tangguh dengan peluang? Saya merenungkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Orang yang tangguh justru dia berpikir bahwa itu adalah suatu peluang. Justru itu adalah suatu kesempatan. Kok bisa? Kenapa tantangan jadi suatu peluang? Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita mungkin merasa takut, gentar, kekhawatiran, mungkin sudah mulai putus asa, ketakut kalau nanti itu maut ada dalam hidup kita. Tapi perhatikan, justru pada masa-masa ini kesempatan, suatu peluang bagi kita. Banyak waktu kita di rumah, banyak waktu kita boleh bersekutu bersama dengan keluarga, boleh bersama-sama mulai menghimpun, ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada saling bersama-sama mengasihi, saling berbagi di situ, merasakan kasih sayang. Sudah mulai anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai undur, tapi pada saat ini banyak waktu kita bersama keluarga. Saudara, saat-saat peluang ini, kesempatan ini, mari bersama menghimpun suatu persekutuan di dalam Kristus, suatu persekutuan di dalam rumah tangga kita, dan biarlah rumah tangga kita penuh berkat. Ini kesempatan. Kesempatan yang kedua, yang pertama dengan keluarga, kesempatan yang kedua yaitu kesempatan di dalam Kristus. Corona, memang menakutkan, tapi bagi kita itu adalah suatu kesempatan bagi kita. Tuhan katakan, waktunya sudah dekat. Dan seakan-akan ini Tuhan memberikan warning untuk senantiasa berjaga-jaga, supaya berhati-hati
untuk tetap siap sedia. Apakah kita sudah siap? Apa kita sudah sedia? Kalau Tuhan memanggil kita, kalau suatu waktu memang benar-benar kita kena COVID, benar-benar kita penyakit itu, dan akhirnya maut ada dalam kehidupan kita, apakah kita sudah siap? Inilah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Dia. Kesempatan bersekutu. Dengan demikian, dengan kesempatan ini Tuhan berikan warning bagi kita untuk senantiasa takut kepada Dia. Semakin gentar, semakin hari semakin merindu bersekutu dalam Kristus. Semakin hari, Tuhan inilah aku. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan benar. Ya. Pada akhir zaman, orang yang jahat ada waktunya semakin jahat. Orang yang setia akan semakin setia. Orang yang takut kepada Tuhan semakin takut kepada Tuhan. Saat ini posisi kita di mana? Apakah kita semakin hari semakin pada Tuhan? Semakin hari semakin setia pada Tuhan? Ataukah sebaliknya, justru kita kehidupan kita dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, kehidupan kita seakan-akan itu ke ekonomi kita terpuruk, nggak tahu apa yang terjadi. Yakinlah dalam kehidupan kita. Mari kita kembali hidup dengan iman yang tangguh, untuk semangat, untuk kembali, jangan menyerah. Dan kita harus tangguh menghadapi segala sesuatu. Jangan putus asa. Di sini Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita. Mari datanglah kepada Kristus. Yang keempat, yaitu berbicara masalah pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita tidak tahu dengan apa yang terjadi nantinya. Kita tahu banyak sekali dampak ya saat ini dengan virus corona ini, dan banyak sekali, tidak sedikit yang meninggal. Saudara, banyak orang meninggal tanpa pengharapan. Mereka meninggal tidak tahu kemana. Saudara, bersyukurlah. Kehidupan kita, kalau kita mempunyai iman yang tangguh, berarti kita punya iman yang kuat. Ya. Iman yang berani. Iman yang punya peluang. Iman yang penuh pengharapan. Yaitu harapannya apa? Orang yang punya iman berarti punya pengharapan. Kita ini punya pengharapan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit, penyakit, dan maut pun kalau itu terjadi, saudara yang terkasih, yang terakhir, kita itu punya pengharapan. Pengharapannya dalam Kristus, pengharapan kita sendiri mungkin bisa kita disembuh, ataukah kita mungkin pada akhirnya kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, begitu indahnya, dan kita boleh bersukacita, dan kita boleh punya kelegaan, karena Yesus menerima bagi kita semuanya. Dan pengharapan itu tidaklah mengecewakan, karena ada suatu kepastian Tuhan sudah berjanji bagi kita. Kita ini adalah orang yang berharga, dan Tuhan akan menggendong kehidupan kita. Dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat bagi kita semuanya. Jadi, marilah kita tetap mempunyai iman yang tangguh, tidak goyah. Jangan seperti orang yang senantiasa seperti tidak punya Allah, yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya pengharapan. Namun kali ini, mari jangan menyerah, tetap tangguh dalam Kristus. Punya iman yang tangguh, punya iman yang kuat, punya iman yang punya peluang, punya kesempatan, punya iman yang berani, punya iman yang kuat, dan terakhir, punya iman yang berpengharapan. Dan biarlah setiap kebenaran dari firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semuanya. Tuhan sertai dan memberkati kita semuanya. God bless you. Tuhan sertai berkati kita. Mari kita akan taruh hidup kita pada Tuhan, dan kita mau berdoa. Kita ingat pada saat ini bagaimana kehidupan kita. Pada saat ini apakah iman kita mulai undur? Ataukah kehidupan kita mulai, iman kita mulai cuek, dan kita putus asa, nggak tahu apa yang terjadi, hanya berserah-serah saja? Tapi marilah kita kembali mempunyai iman yang tangguh, yang kuat, yang berani, yang punya kesempatan, dan punya iman yang berpengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih dan penuh berkat, Bapa yang penuh rahmat dan damai sejahtera. Dengan segala kondisi pada saat ini ya Tuhan, seringkali iman kami lemah, seringkali iman kami runtuh. Untuk itu Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau membangun hidup kami. Biarlah kami boleh mengerti rencana Engkau bagi hidup kami. Biarlah kami boleh memahami setiap kondisi dan keadaan ini. Biarlah ya Tuhan, kami membangun setiap kehidupan kami suatu pribadi ya Tuhan, pribadi iman yang tangguh, yang kuat, kokoh. Terima kasih Bapa, kami permuliakan nama-Mu. Kami ingat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tidak bersama kami. Mereka ya Tuhan yang sakit. Mereka juga ya Tuhan yang terpapar COVID. Mereka yang pada saat ini ya Tuhan lemah dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya. Mereka yang pada saat ini ya Tuhan, Bapa yang di surga, yang kehilangan sanak famili saudara ya Tuhan. Tuhan, penghiburan datangnya dari Engkau. Tuhanku memberkati yang menolong senantiasa. Bila kehidupan kami ya Tuhan, kekuatan dari Engkau. Terima kasih Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mempunyai kepastian ya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada kedamaian. Di dalam Engkau ada kesejahteraan. Kami yang miskin, Engkau memberikan kekayaan ya Tuhan. Oh Tuhan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan. Oh terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, yang kami ya Tuhan hampa, memberikan penuh ya Tuhan kesejahteraan dan ketenangan dan kedamaian. Dan Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Kristus. Kepujian, sembah, sujud, syukur hanya bagi nama Engkau. Tuhanku sertai, Tuhanku memberkati, dan biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi dalam kehidupan kami semuanya. Sepanjang hari, sepanjang waktu, di dalam nama Kristus Yesus, Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, menjamah hidup kami. Di dalam nama Engkau Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan sertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya kuat kuasa-Mu, firman itu luar biasa. Tuhan, perlu kami untuk mengikuti protokol kesehatan. Tapi di samping itu semuanya, kami sangat percaya bahwa perlindungan Tuhanlah yang membuat kita terlepas, bahwa kita terluput dari serangan virus ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia yang terserang virus ini. Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami terhindar dan kami boleh disembuhkan. Dan tolonglah kami Tuhan, biarlah virus ini boleh segera Tuhan lenyapkan dari bumi ini, sehingga kami boleh aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari segala virus yang jahat ini. Hindarkanlah kami dari sakit penyakit. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Dan Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.